Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Ini ada kasus HP Redmi tipe 9A. Ini dicas kata usernya lombok gitu ya. Jadi chargernya itu goyang-goyang. Alhasil efeknya adalah dicas itu masuk, kadang mati lagi, masuk mati lagi begitu. Nah, untuk kemungkinan pertama yang rusak adalah pasti di konektor ya, karena goyang. Ya, tadi sudah saya coba digoyang sedikit, dia mati juga, nggak connect. Langsung saja bongkar, jangan lupa lepaskan SIM tray-nya. Ini bukanya cukup mudah ya teman-teman, tinggal siapkan pembuka back cover, bisa stainless yang saya pegang atau yang lain. Bisa juga kalau teman-teman kukunya kuat tajam, nah pakai kuku langsung bisa, atau menggunakan plat yang lain. Oke, untuk kasus konektor ini gampangnya adalah langsung belikan saja satu set ya, papan cas gitu ya teman-teman. Papan cas untuk Redmi 9A itu lebih gampang, jadi tinggal pasang. Cuma nanti ada efek samping ya teman-teman ya. Jadi efek sampingnya ini ya lumayan fatal juga sih kalau memang terjadi ya. Jadi nggak semua papan cas itu yang kita beli dari toko spare part itu semuanya bagus. Jadi kalau pas dapat yang bagus mungkin bagus semua, tapi kalau enggak nanti efeknya adalah sinyalnya lemah gitu ya. Kemudian speakernya sember dan sebagainya. Ditambah lagi mungkin konektor ya, bagian konektor dari mesin bawah ke atas juga bermasalah ya, terutama di sinyal ya teman-teman, itu menjadi lemah, terus nggak kenceng lagi kayak biasanya gitu, bermasalah pokoknya kalau ganti satu set. Jadi ya memang lebih gampang ya, sekali beli langsung jadi, tinggal pasang, tapi efeknya ya seperti itu, walaupun nggak semua ya. Oke, ini saya fokus ke mesin bawah ya, karena sudah dipastikan tadi nggak bisa dicas, kemudian bergoyang ya, bagian konektornya goyang casnya. Oke, ini saya lepas dulu untuk mesin PCB bawah. Jadi nggak perlu ngatak-ngatik yang atas ya, buat teman-teman juga. Jadi langsung fokus saja ke bawah. Nanti kalau di bawah sudah beres terus masih bermasalah, baru ke mesin atas. Oke, ini ya, ini konektornya Redmi 9A masih menggunakan micro USB, belum yang Type C, belum ya. Jadi ini untuk penggantiannya lumayan mudah karena kelihatan jalurnya, kelihatan untuk konektor penghubung dari konektor ke PCB, bagian voltnya, voltase. Nah, ini saya perhatikan ya ada sedikit sampah yang menumpuk. Ini coba saya bersihkan dulu, siapa tahu dengan dibersihkan konektornya kencang kembali ya. Jadi untuk kasus ini saya akan coba ganti konektornya saja ya teman-teman. Dan itu memang lebih disarankan karena kualitas yang lain masih terjaga, hanya konektornya saja yang kita ganti begitu. Nah, ini goyang ya, saya goyang, harusnya ini nggak goyang kenceng, karena kalau goyang ya jelas connect enggak gitu, dan itu kan lama-lama yang ngerusak HP, terus dicas juga nggak penuh-penuh gitu. Oke, ini sudah saya bersihkan. Saya akan coba ya iseng-iseng, mudah-mudahan ya dengan hal sepele seperti ini bisa kembali normal. Oke, kita baut bagian mesinnya biar nggak goyang.
cas. Oke, normal ya. Ini sebenarnya pengecasannya normal ya teman-teman, cuman karena kondisi konektor yang udah goyang, jadi kadang ini kan lepas, saya goyang dia mati lagi begitu. Harusnya kalau normal ya jadi goyang agak susah gitu, jadi koneksinya tetap terjaga. Ini sudah bisa dipastikan kalau konektornya bermasalah ya. Nah, untuk penggantian seperti ini ya, yang perlu diperhatikan buat teman-teman, hati-hati kalau di sekitar konektor USB-nya itu, micro USB itu ada mic ya. Dan itu kalau bisa wajib ditutup dengan aluminium foil dan sebagainya. Oke, ini konektornya saya sudah carikan. Ini memang bukan tipenya Redmi 9A ya yang saya dapat konektornya, tapi merek tipe Samsung berapa begitu. Tapi sama ya. Bentuk kemudian jarak kaki-kakinya itu sama. Saya pikir tidak salah kalau kita mau coba ya teman-teman ya. Kalau ini gagal ya sudah dipastikan nanti saya akan carikan yang mesin satu set dengan PCB-nya. Konektor dan PCB. Jadi lebih gampang. Ini ada lem warna hitam, kita bersihkan dulu dengan setelan blower, panasnya 150, anginnya saya kasih 1,5. Kita bersihkan dulu untuk lem tadi. Kemudian di kakinya ini saya tambahkan timah gulung sedikit supaya nanti cepat melunaknya ketika kita blower. Karena timah bawaan pabrik ini biasanya lama dan keras. Jadi saya tambahkan sedikit timah gulung supaya nanti lebih mudah untuk meleleh. Oke, ini sudah selesai untuk tadi lemnya saya bersihkan. Saatnya saya lepas ya dengan blower. Nah, untuk setelan ini yang saya gunakan panasnya cuma 300 ya. Kemudian anginnya 1,5. Karena saya khawatirnya kalau kepanasan nanti mesin PCB-nya yang jadi kendala. Ya. Jadi soalnya saya pernah ya dengan device tertentu ya dengan PD-nya panasnya kurang lebih ya panas. Tapi setelahnya bermasalah gitu. Pokoknya jadi ya human error lah. Ini saya panas gunakan 300 aja. Mudah-mudahan bisa meleleh. Nah, untuk angkat konektor ini pelan-pelan ya teman-teman. Jangan dipaksa langsung ditarik. Nanti takutnya malah PCB-nya yang keangkat, yang ikut ngelupas takutnya. Jadi pelan-pelan sampai benar-benar timahnya meleleh sempurna. Kita sambil angkat sedikit demi sedikit. Pelan-pelan kita angkat dengan pinset. Oke ya, pelan-pelan. Ya, sudah mulai goyang ini ya. Ini sudah mulai goyang untuk konektornya. Oke, sudah bisa ya. Jadi panasnya yang dikira-kira bisa melelehkan timah gitu. Jangan terlalu panas juga, takutnya merusak PCB. Oke, untuk konektor sendiri ya teman-teman, ini berbeda ya tiap merek terkadang. Ya memang ada yang mirip seperti ini, ada yang sama, tapi banyak bedanya. Jadi kalau ingin ganti konektornya saja buat teman-teman ya, kalaupun cari bangkaian ya usahakan cari yang tipenya nggak jauh. Kemudian perhatikan bentuk kakinya sama lubangnya ngarahnya kemana. Ini tadi sempat saya carikan dari bangkaian HP Redmi 5A sama Redmi 6A, ternyata nggak cocok ya, terbalik untuk kakinya ternyata. Oke, ini bagian 5 pin yang salah satunya adalah tegangan cas nantinya. Ini saya tambahkan timah sedikit tadi, lalu akan saya bersihkan ya. Jadi
Untuk membersihkan timah ini dibutuhkan solder dwick ya teman-teman, untuk nyerap timahnya. Atau bisa juga kalau teman-teman kreatif bisa dengan tembaga kabel serabut gitu, itu bisa dipakai untuk menyerap juga timah. Kalau dia ori tembaga biasanya langsung keserap. Nah tadi masih ada sisa lem ya, sisa lem warna hitam yang untuk nutup 5 pin sudah saya bersihkan. Oke, untuk pemasangannya ini saya gunakan timah cair saja. Nah ini masih saya bersihkan dulu dengan solder wick ya, dibersihkan sampai ya sebersih mungkin, tapi jangan terlalu bersih karena takutnya PCB-nya ikut ada yang lupas biasanya. Jadi dikira-kira sudah bersih, kemudian lubang-lubang kaki konektornya sudah terbuka, itu cukup. Jadi nggak perlu sampai bersih banget ya teman-teman ya. Ini untuk lubang-lubang kaki konektor sudah terbuka ya. Kemudian untuk menempelkannya nanti saya akan gunakan timah cair ya teman-teman. Nah untuk menggunakan timah cair ini nggak perlu menggunakan flux lagi. Jadi di bagian mesin PCB-nya nggak perlu dikasih flux. Ya, jadi langsung tempelkan timah cairnya ke atas pin-pinnya atau yang mana yang mau disolder. Lalu tinggal panaskan. Dan perlu diperhatikan kalau ingin menggunakan timah cair ini PCB harus dalam kondisi benar-benar bersih. Ya, makanya saya ulang-ulang tadi pembersihannya, semprot dengan kontak cleaner atau thinner juga bisa, lalu sikat. Nah, ini saya oleskan timah cair ya untuk merekatkan konektor. Nah, untuk triknya ya, teman-teman, ini sebenarnya tergantung selera masing-masing ya. Jadi nggak harus sesuai dengan apa yang saya kerjakan begitu. Nah, untuk yang saya kerjakan ini langkahnya adalah untuk nempelin konektornya, saya oleskan timah cair ke 5 pin ya. Yang salah satunya adalah pin fibas atau tegangan cas. Lalu saya tempelkan. Jadi untuk bagian kakinya yang 4 sisi itu belum dikasih timah cair. Oke, sudah saya tempelkan. Ini sambil ditekan ya teman-teman supaya nggak lari. Kemudian setelan blower masih sama, panasnya 300, kemudian anginnya 1,5. Oke, kita panasi terus sampai timah benar-benar menggumpal. Oke, ini saya perhatikan sudah lumayan rapi, tapi masih ada satu pin di bagian kanan kayaknya. Itu kayak blobor, kemudian enggak, ini kurang cantik. Jadi saya tambahkan. Oke. Ya, di bagian kaki-kakinya ini kita kasih timah gulung. Ya, untuk memperkuat konektornya dengan timah gulung seperti ini. Sebenarnya dengan timah cair bisa ya, teman-teman. Cuman biar lebih cepat saya gunakan timah gulung seperti ini. Oke ya, untuk menambahkan timah gulung ke kaki-kaki konektor jangan terlalu banyak ya teman-teman. Cukup ya secukupnya, kira-kira sudah melekat kaki konektor ke PCB, itu sudah cukup kuat. Oke, kita bersihkan dulu dengan kontak cleaner supaya tidak ada sisa sampah atau sisa dari timah cair yang tadi dioleskan. Oke, ini saya bersihkan juga bagian sebaliknya. Oke, kita akan
tes dengan multitester ya. Kita akan colok kabel cas, lalu kita akan ukur apakah voltasenya keluar atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, keluar ya 5,22 volt. Jadi aman. Berarti konektornya sudah menempel ke pin dengan baik. Oke, tinggal kita rakit ke mesinnya. Mudah-mudahan tidak ada human error ya, kepanasan atau sebagainya. Oke, untuk sementara seperti ini saya akan coba dengan kabel cas. Oke, keluar logo. Ini saya coba sambil goyang-goyang, ternyata kuat ya. Mudah-mudahan bisa awet. Oke, untuk pengecasan sudah selesai ya. Tinggal kita rakit kembali. Jadi kalau buat teman-teman yang kalau nggak mau repot seperti ini, cukup belikan satu set papan cas. Gitu. Itu pasti ada banyak yang jual ya. Apalagi merek Redmi seperti ini masih pasaran, jadi masih enak nyarinya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal rakit, dan ngerakitnya juga gampang. Untuk back covernya nggak perlu dilem, jadi bisa lebih cepat. Dan jangan lupa untuk teman-teman kalau melepas baut jumlahnya utuh. Jadi ketika dirakit kembali jumlahnya juga harus utuh. Oke, ini bisa, ini saya hidupkan ya. Ternyata bisa. Oke, alhamdulillah ya. Normal, nih tinggal saya rekatkan kembali. Oke, teman-teman, mungkin ini ya video yang bisa saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.